Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Suci Sofian Ningrum dengan NIM G2108014 ingin mempresentasikan hasil resume saya tentang hakikat ibadah pada mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, STHI, MSI. Oke, yang pertama, apa sih pengertian ibadah itu? Kata ibadah berasal dari bahasa Arab ibadatan yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Dapat dipahami bahwa ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Sedangkan ibadah menurut ulama fikih adalah apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Selanjutnya, hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ibadah juga merupakan tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, pembagian ibadah pula terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ibadah khusus antara lain seperti toharoh, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Sedangkan ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti berdakwah, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Fungsi ibadah pula yang pertama, menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah khusus hanya untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya yang dapat dilakukan dengan sikap muqarabah atau merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia akan kewajibannya. Yang dengan sikap ini, manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Dan yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin, misal dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya itu yang mengajarkan kita untuk berdisiplin. Yang terakhir ada prinsip ibadah. Prinsip ibadah dibagi menjadi 6 prinsip. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanpa perantara, atau saat ibadah kita harus percaya Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Yang ketiga, harus ikhlas, murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan yang telah diisyaratkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Semua harus dilakukan secara seimbang, balance antara mengejar dunia dan mengejar akhirat. Yang keenam, mudah dan meringankan, karena yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai kemampuan hambanya,
tanpa memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.